mama sao mana dibayay ng waray ko mama nari aku rindukan será ni robame gagoraku bangsa dunia hai bersoraklah tepuk tanganmu bagi Tuhanmu dengan nyanyian puji-pujian maha tinggi firman-Nya teguh bumi gemetar rajanya besar segenap dunia patut menyembah bangsa yang telah ditaklukkannya pada kita yang aman dan senang duduk di negeri indah tak berdiri ada pilihan dipusakakan bagai milik saya ku namanya kasih Tuhanmu itulah teguh bukan kawasan berborona boingo marisen go kanggo dise Unem ro alasyon mansen bebas sikam mga poy-poy edisintay diisya raja kaki mabebas isma hormat sombro subsinakan manseren alain apoy bebas wasib yedi frurbang sa ernabo marares na pojsa dukwar kewan biar kanaanku nebro Israel putih tanda suar Israel kuat mari kosmas lama kenapa tanah pilihan dipusakakan bagai milik saya ku namanya kasih Tuhanmu itulah teguh
Bapak Penatua F. Lase, Kantoria Ibu Y. Wan Makmur. B. Ibadah jam 9.00 dilayani Bapak Pendeta Didimus Ea Watopa STH, Majelis Piket Wik Diaspora, pemain orgen Saudara Donis Siloyanan. Kantoria Ibu M. Kmur. C. Ibadah jam 16.00 dilayani Bapak Pendeta Dr. Andes Risat Ahpai, Majelis Piket Wik Gajah Putih, pemain orgen Bapak Smas Y. Bisim. Kantoria Ibu J. Dimara. D. Ibadah di pos pelayanan Arius Wik APO pada jam 9.00 dilayani Ibu Pendeta F. Suripati Pati SSI, Majelis Piket Wik APO, pemain orgen Bapak JB Mansi. E. Ibadah di gedung PAM Gunung Sinai Wik Gajah Putih jam 9.00 dilayani Bapak Pendeta Frans Vokames STH. F. Ibadah di gedung Par Irene Wik Oikumene jam 9.00 dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Paredepai. G. Ibadah di gedung Par Via Dolorosa Wik Percetakan jam 9.00 dilayani Bapak Penatua Yakobus Rahael SE. 2. Ibadah PWGKI Pengharapan Gabungan 9 Wik Pelayanan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 jam 16.00, tempat Gedung Gereja Pengharapan, Piket BPPW tingkat jemaat. Warta tambahan 1. Sidang 32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura tahun 2023. Pelaksana harian Majelis Jemaat dan Panitia Sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura Wik Diaspora menyampaikan terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi dari jemaat dan peserta sidang, sehingga sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dari pembukaan sampai pada penutupan dapat berjalan dengan baik dan telah menghasilkan beberapa ketetapan baik anggaran maupun program kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang pelayanan tahun 2023. Pencatatan sipil perkawinan. Bagi warga jemaat yang telah melakukan pemberkatan nikah namun belum melaksanakan pencatatan sipil perkawinan, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura akan melakukan pencatatan sipil massal bagi pasangan suami istri warga Kota Jayapura secara gratis. Formulir dapat diambil di sekretariat jemaat dan dikembalikan melalui majelis di WIK masing-masing paling lambat tanggal 23 Februari 2023. Kegiatan pencatatan sipil perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2023. Ibadah syukur HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun disampaikan kepada jemaat pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 jam 9.00 merupakan ibadah syukur perayaan HUT masuknya Injil di tanah Papua ke-168 tahun yang akan dilanjutkan dengan acara peletakan batu pertama pembangunan gedung serbaguna yang melibatkan seluruh anggota jemaat. Untuk itu, ibadah Minggu jam 9.00 di Gedung Pospel Arius APO, di Gedung Par Via Dolorosa,
Wik Percetakan di Gedung Par PAM Gunung Sinai Wik Gajah Putih dan di Gedung Par Irene Wik Oikumene ditiadakan. Semua terpusat di Gereja Pengharapan. Peletakan batu pertama pembangunan GSG. Peletakan batu pertama pembangunan Gedung Serbaguna Jemaat Pengharapan akan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023. Sehubungan dengan itu, Majelis dan Panitia Pembangunan GKI Pengharapan Jayapura mohon dukungan doa dan juga bantuan dana baik lewat amplop janji iman atau ditransfer melalui rekening Panitia Pembangunan. Terima kasih atas pemberian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Untuk diketahui oleh jemaat bahwa sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan 28 Januari 2023, amplop janji iman sebagai dana awal pembangunan Gedung Serbaguna terkumpul dana sebanyak Rp230.076.000 dari 3 miliar rupiah yang akan dibutuhkan. Daftar informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman Panitia Pembangunan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.H. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Muwal Rahareng SPD. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 12. Kita menyanyi ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Beri hormatmu dan pujian dan seterusnya. Oh
Jemaat, mari kita memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 4. Nyanyian rohani 4 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami ditinggali menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, Bapa, Anak, Roh yang mulia Kudus, kudus, kuduslah ribuan bahasa. Puji Tuhan Allah yang Esa. Dengarlah hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setelah merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita akan menyanyi dan mengaminkannya dari nyanyian Mazmur 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Setelah kita mendengarkan berita pengampunan, kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 144 ayatnya yang kedua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan-kejahatan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau saja yang baik. Di luarmu kami sendiri orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan, dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami, dan pada kami sendiri tidak ada kuasa akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon ya Tuhan, kasihilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman.
Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang mengaku dosanya. Firman Tuhan, orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Amin. Rohani 144 ayat yang kedua, sesungguhnya Yesus yang layak benar. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu Kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Jemaat, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, mengaminkannya dengan nyanyian rohani 77 ayat yang keempat. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat. pujian, syukur dan hormat, Tuhanku dan Allahku. Laku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu. Laku lihat nyata-nyata kemurahan-Mu besar. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Jemaat dipersilahkan duduk. Atas nama persekutuan diberikan kesempatan memuji Tuhan, solo Bapak Areba. Sementara itu jemaat siapkan pembacaan firman Tuhan di Minggu tanggal 29 Januari 2023, terambil dari Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9, kita akan membaca ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-28.
Apakah yang dapat ku beri sebagai persembahan yang baik dan yang berkenan kepadamu di dalam hidup ini? Ku sadari sungguh kasih-Mu yang berlimpah tiada batasnya, menyejukkan hati ini, menyegarkan jiwa ini. Siapakah aku Tuhan? Hanya yang bisa ku beri padamu. Apa yang ada padaku, tiada harta yang berarti ku miliki. Tuhan saja yang lebih tahu. Pimpinlah langkah kakiku dan pergi, beritakan kasih-Mu. Tanganku kerja bagi-Mu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Ku sadari sungguh kasih-Mu yang berlimpah tiada batasnya, menyejukkan hati ini, menyegarkan jiwa ini. Siapakah aku Tuhan? Hanya yang bisa ku beri padamu. Apa yang ada padaku, tiada harta yang berarti ku miliki. Tuhan saja yang lebih tahu. Pimpinlah langkah kakiku dan pergi, beritakan kasih-Mu. Tanganku kerja bagi-Mu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Hanya yang bisa ku beri padamu. Apa yang ada padaku, tiada harta yang berarti ku miliki. Tuhan saja yang lebih tahu. Pimpinlah langkah kakiku dan pergi, beritakan kasih-Mu. Tanganku kerja bagi-Mu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Tanganku kerja bagi-Mu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat, mari kita berdoa. Waktu Tuhan berikan bagi kami dalam persekutuan ibadah di hari ini untuk kembali membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua dalam pemberitaan firman ini, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan umat Tuhan yang mendengarkannya. Bapa, berbicaralah, kami sedia mendengarkan kata firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 28. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat akan membaca ayat-ayatnya yang genap. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercik kitab itu sendiri dan seluruh umat. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercik secara demikian dengan darah. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi,
Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita di pagi hari ini. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dari rohani, nyanyian rohani 132. Kalau lagu ini selesai dan persembahan masih berjalan, kita lanjut dengan nyanyian rohani 133. Jemaat, dengarlah firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya Tuhan, murah-Mu baka di sorga dan di dunia. Ya Tuhan, murah-Mu baka di sorga dan di dunia. Berikanlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan, kami tidak lain terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri. Karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang Kau beri. tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang Kau beri, dan anak-Mu sendirilah yang menebus manusia Dengan salib dan matinya yang Kau beri.
di kesukaran semua diberinya sokongan. Puji Raja yang memberi pertolongan, seperti seorang bapa yang tahu anaknya lemah. Ia juga tahu betapa kurang kuat anaknya. Puji Raja, murah hatinya Bapa. Kami ini bunga saja, lalu habis musimnya. Ketika adaan raja tak berubah, tak lemah. Puji Raja, yang kekal kuasanya. Tentara malaikat mari, turut kami menyembah. Bintang, bulan, matahari, makhluknya semuanya. Puji Raja, ini dan selamanya. Jiwa puji Raja surga, bawa persembahanmu. Engkau ditebusnya juga sampai hidupmu sanggup. Puji Raja, terus selamatmu. Ia yang mendengar doa dari dalam tinian. Di kesukaran semua diberinya sokongan. Puji Raja, yang memberi pertolongan, seperti seorang bapa yang tahu anaknya lemah. Ia juga tahu betapa kurang kuat anaknya. Puji Raja, murah hatinya Bapa. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 orang. Jumlah keluarga dan pribadi
yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 3 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Ada banyak sekali berkat-Mu yang mengalir dalam hidup kami Tuhan. Sebagai manusia kami tidak bisa menghitung betapa berkat-berkat-Mu mengalir setiap waktu dalam kehidupan kami. Terutama kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melakukan seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan bagi kami. Hari ini umat-Mu datang dan mempersembahkan apa yang ada di dalam kehidupan mereka lewat persembahan-persembahan syukur di hari ini, tapi juga pemberian dari umat-Mu lewat persembahan syukur ini menopang seluruh pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat GKI Pengharapan Jayapura, di klasi sinode, bahkan di berbagai-bagai tempat pekerjaan dan pelayanan Tuhan dilakukan. Pemberian syukur umat-Mu di hari ini juga menopang seluruh pekerjaan-pekerjaan fisik yang akan dilaksanakan oleh Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, secara khusus persiapan pembangunan gedung serbaguna jemaat kami. 3 pribadi dan keluarga yang hari ini membawa pengucapan syukur atas pengalaman-pengalaman iman bersama-sama dengan Tuhan, bertambah usia dalam kehidupan mereka, penyertaan, kasih dan perlindungan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka, serta 3 pribadi atau keluarga yang hari ini datang membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka. Ada pribadi dan keluarga yang mengalami berkat-berkat Tuhan, tapi tidak menikmatinya sendiri. Setiap saat mereka membagikannya kepada janda, duda, anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang yang tidak mampu, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga memberkati hidup dan kehidupan mereka. Hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur ini, Tuhan menolong dan memampukan supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Bapa. Di altar-Mu yang kudus ini, kami datang dan mempersembahkan seluruh persembahan syukur kami. Dan ajar kami untuk tahu mempersembahkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban yang agung bagi kami semua, kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 28. Tema perenungan bagi kita di minggu ini, Kristus Imam Besar, pengantara dari perjanjian yang baru. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita bicara pengantara, pengantara adalah orang yang menjadi penengah dalam sesuatu masalah yang terjadi dari dua pihak untuk mendapatkan penyelesaian dari perselisihan dua pihak tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa pengantara adalah orang yang menjadi penghubung, orang yang menjadi jembatan antara pihak pertama dengan pihak kedua sehingga terjadi perdamaian.
Pengantara secara harafiah berarti orang penengah. Dia berhubungan dengan kedua belah pihak. Dia menaruh simpati terhadap kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak ini mempercayai orang yang disebut pengantara ini. Dan si pengantara ini, dia adalah orang yang membawa keadilan, damai, dan maksud baik. Pengantara bisa juga berarti penghubung atau jembatan yang tadi saya katakan. Dan jembatan itu menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain yang dipisahkan baik oleh jurang dan sungai. Bapak Ibu dapat lihat itu, bambu, kayu dipakai sebagai jembatan. Dan barang-barang itu harus dimatikan dulu supaya bisa dipakai. Dipotong dulu, ditebang dulu, baru bisa digunakan untuk menjadi penghubung, menjadi jembatan bagi tempat satu dan tempat yang lain. Dalam nats pembacaan kita di pagi hari ini, Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-28, nats ini dibuktikan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, kita percayai, kita muliakan adalah pengantara kita, orang yang berdosa, dan Yesus harus mati digantung di kayu salib sehingga kita kembali bisa berhubungan langsung dengan Allah yang Maha Kuasa. Ada sesuatu yang terputus Bapak Ibu dari peristiwa Taman Eden. Sesuatu itu terputus dan Yesus harus datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Tapi tidak hanya sampai di situ, dia harus digantung di kayu salib supaya hubungan yang terputus itu kembali dinormalkan, kembali disambung lagi. Tadi saya katakan kalau ada bambu, ada kayu yang menjadi penghubung, tidak bisa barang itu dia berdiri terus menjadi penghubung. Tapi dia harus ditebang dulu, dia harus dimatikan dulu, baru dia bisa menjadi penghubung satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, bukti-bukti bahwa Kristus adalah pengantara kita dengan Allah. Bukti bahwa Kristus adalah pengantara kita dengan Allah berdasarkan kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam pembacaan kita di hari ini, surat Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-28. Yang pertama, buktinya Kristus Yesus dia sudah mati di kayu salib dan dia memikul seluruh dosa dan kesalahan kita. Hari ini kita bisa duduk, itu karya Yesus di kayu salib. Makanya setiap khotbah saya bilang, kalau orang mau tepuk dada, orang mau angkuh, orang mau sombong, lihat peristiwa salib. Harusnya orang-orang dan kita semua yang digantung di atas kayu salib. Tapi Yesus, dia mau datang ke dalam dunia, menjadi sama dan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, bahkan merelakan dirinya digantung di kayu salib. Makanya kalau mau sombong, mau angkuh, harusnya malu lihat peristiwa Golgota. Bukti yang pertama, dia sudah mati di kayu salib. Dia memikul seluruh dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara dapat lihat itu pada ayat yang ke-28 pembacaan kita. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa Kristus hanya mati satu kali, dan dia mengorbankan dirinya mati untuk menanggung dosa dan menghubungkan manusia yang berdosa, yang terputus di Taman Eden itu, kembali disatukan dengan Allah yang Maha Kudus. Makanya kita bisa panggil ya Allah, ya Bapa. Hal yang kedua, Kristus datang ke dunia dan dia harus mati untuk menghapus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, menghapus dosa dunia ini, supaya kita bisa berhubungan langsung dengan Allah yang kudus. Seperti ilustrasi tadi, bambu dan kayu yang harus dimatikan supaya dapat dibuat jembatan penghubung antara tempat yang satu dan tempat yang lain. Bukti yang kedua Bapak Ibu Saudara, pada ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 pembacaan kita. Bukti yang kedua, dia adalah pengantara bagi manusia yang berdosa dengan Allah. Bukti yang kedua adalah
Kristus Yesus, Dia sudah menumpahkan darahnya untuk menyucikan hati nurani kita dari dosa, supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang abu-abu, bukan Allah seperti cerita dongeng, tidak. Tapi Kristus, Dia menumpahkan darahnya untuk menyucikan setiap hati nurani kita, menyucikan setiap kehidupan kita dari dosa, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara sudah disucikan oleh darah Kristus, dan hari ini kita duduk beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang buatan tangan manusia, patung, bukan. Tapi kita menyembah Allah yang hidup. Ayat 12, Kristus Yesus sudah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus dengan membawa darahnya sendiri, bukan seperti imam besar yang datang dalam ruangan dan membawa darah orang lain, membawa darah yang lain untuk datang di tempat yang kudus. Tapi bagian ini menjelaskan kepada kita, Kristus Yesus sudah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu Dia telah membawa kelepasan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, bagi dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagian kedua ini mau mengingatkan kita, jangan pernah meragukan Yesus dalam hidup. Jangan cari ilah-ilah lain di luar Yesus. Orang yang mendua hati, dia tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Jemaat, itu bukti-buktinya. Apa akibat-akibat yang dihasilkan dari Yesus sebagai pengantara itu? Yang pertama, pada ayat yang ke-17 dari Ibrani pasal 10, Dia Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Ibrani 10 ayat 17 bilang, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Bapak Ibu lihat, ada bukti dari akibat kita percaya pada bukti itu, maka Dia Allah, Dia tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita. Tapi bukan berarti Dia tidak ingat salah dan dosa kita terus buat dosa terus saja. Senin sampai Sabtu buat dosa, hari Minggu ada pengakuan dosa, datang mengaku dosa. Tidak begitu. Tapi dalam seluruh perjalanan kehidupan kita menghargai Dia Allah yang mengutus Yesus ke dalam dunia ini, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Akibat yang kedua Bapak Ibu dapat lihat pada Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Hukum-hukum Allah itu terukir dalam hati kita. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12 berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Allah, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Pada Ibrani 10 ayat 16 di sana dikatakan, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Itu akibat dari kita percaya kepada Yesus sebagai pengantara kita. Akibat ketiga Bapak Ibu Saudara, Ibrani 9 ayat 28 pembacaan kita. Keselamatan kekal itu dianugerahkan kepada dunia ini, di dalamnya saya dan Bapak Ibu Saudara. Ibrani 9 ayat 28 bilang, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa
untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saya dan Bapak Ibu Saudara sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi kedatangannya adalah sebagai hakim yang agung, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya di dalam dunia ini. Jemaat, apa makna firman Tuhan ini bagi kita, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, marilah kita terus mengucap syukur kepada Allah yang sudah membuat Kristus menjadi pengantara kita, hingga dengan penuh keberanian kita masuk ke tempat kudus-Nya. Ibrani 10 ayat 19. Yang kedua, marilah saya dan Bapak Ibu Saudara menghadap Allah dengan hati yang kudus dan dengan iman yang teguh, karena kita punya Yesus yang menjadi pengantara kita. Kita punya Yesus yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk melakukan semua hal dalam seluruh tugas tanggung jawab kita, dengan menganugerahkan Roh Kudus diam dan tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita, mengingatkan kita untuk melakukan yang baik dan benar menurut Tuhan dan bukan menurut ukuran kita manusia. Yang ketiga, bagian ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, marilah saling bahu-membahu dalam kasih Tuhan, dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Marilah kita rajin beribadah kepada Tuhan dan jangan malas beribadah kepada Tuhan. Yesus sudah menjadi pengantara kita. Hari ini buktinya ada. Saya dan Bapak Ibu Saudara hidup, saya dan Bapak Ibu Saudara menikmati keselamatan, saya dan Bapak Ibu Saudara menikmati berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Kita tidak bisa menghitung betapa banyak berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup dan kehidupan kita. Satu yang Tuhan mau, bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu baca di atas, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Yang keempat, makna bagian ini bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, marilah kita benar-benar berhenti melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang selalu bilang, pendeta, tong ada di dunia nih, tong belum ada di surga. Betul, tong ada di surga, tapi semua kebaikan-kebaikan kita harus tabung di hari ini. Melakukan kebenaran harus kita tabung di hari ini. Sebab tadi bagian yang saya jelaskan bahwa Dia akan datang sebagai hakim yang adil, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan itu. Kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Kita anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dalam dunia ini, supaya dapat menggarami dunia ini, menjadi terang bagi dunia ini. Dan yang terakhir, apa makna bagian ini bagi saya dan Bapak Ibu Saudara? Marilah kita tekun dalam iman kepada Kristus. Awal tahun saya khotbah, saya bilang, tahun ini ada banyak musim kehidupan yang akan kita lalui. Ada hujan, ada panas, ada musim kemarau, ada badai, ada suasana yang tenang. Tapi musim-musim ini tidak boleh menggoyahkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Setiap musim ini harus saya dan Bapak Ibu Saudara lalui. Iman kita dikokohkan untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Ada sebuah ilustrasi tentang tekun dalam iman ini. Bapak Ibu, telur dan kasbi itu kalau masih mentah, kasbi itu dia keras. Telur itu kalau dikocok itu dia encer di dalam. Tapi coba kalau dimasukkan di dalam nyala api, di dalamnya ada air panas mendidih, pasti keluar juga beda. Kasbi yang keras itu, kasbi itu singkong ya, kasbi yang keras itu dia akan keluar menjadi kasbi yang lembut. Dan telur yang cair itu dia akan keluar menjadi telur yang keras yang bisa dimakan. Maknanya adalah dalam setiap perjalanan kehidupan kita yang tadi saya katakan, kita bisa saja keras, kuat, kita mampu untuk melakukan semua hal di tengah-tengah musim kehidupan kita.
Tapi yang Tuhan minta dari setiap pergumulan kita, kita lahir menjadi orang-orang yang lembut seperti kasbi dan kokoh kuat seperti telur yang sama-sama diramu di dalam air panas mendidih. Pilihan ada di saya dan Bapak Ibu Saudara. Mau tetap percaya Yesus sebagai pengantara abadi, ataukah bersandar dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk pemberitaan firman yang sudah disampaikan hari ini. Biarlah kami terus mengingat, mengimani sungguh bahwa Yesus adalah pengantara kami. Ada hubungan yang pernah terputus di Taman Eden, tapi Yesus mau datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan kami manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, tapi juga mau mati di atas kayu salib supaya hubungan yang terputus di Taman Eden itu kembali disatukan, supaya kami dapat kembali berhubungan dengan Allah. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap waktu. Hamba berdoa untuk gereja dan pemerintah, Klasis GKI Port Numbai, Sinode GKI di Tanah Papua, dan semua jemaat di dalam gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Tuhan memberkati para pimpinan-pimpinan gereja kami dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Pimpinan-pimpinan gereja se-Papua, se-Indonesia, se-dunia, se-Asia, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pemerintah pusat, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para pimpinan-pimpinan dalam kabinet, kami berdoa Tuhan menolong dan memampukan mereka sampai ke daerah-daerah, di tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota, dan di daerah-daerah terpencil, kecamatan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus pemerintah daerah Provinsi Papua, Papua Barat, kota, kabupaten, kecamatan, Tuhan memberkati para pimpinan-pimpinan kami, baik dalam aras yudikatif, legislatif, eksekutif. Tuhan mampukan mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Pergumulan dan kebutuhan jemaat, kami mengucap syukur karena sidang ke-32 tahun Jemaat GKI Pengharapan Jayapura telah dilaksanakan dengan baik pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Terima kasih untuk semua hasil evaluasi, terima kasih untuk semua program-program yang direncanakan. Terima kasih untuk semua warga jemaat, para hamba-hamba Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelaksanaan sidang Jemaat ke-32 tahun Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Terima kasih untuk kepanitiaan dari WIK Diaspora yang telah melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang ada di WIK Diaspora. Rencana peletakan batu pertama pembangunan gedung serbaguna pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Panitia pembangunan dan aksi pengumpulan dana pembangunan gedung serbaguna melalui amplop janji iman. Tuhan memberkati, biarlah semuanya dapat terlaksana dalam tuntunan kasih dan setia Tuhan. Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja BPPG, Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam tugas tanggung jawab tiap-tiap waktu. Tim anggaran Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Tuhan Yesus memberkati. Urusan-urusan dan alat-alat kelengkapan jemaat, badan pelayan unsur-unsur guru-guru sekolah minggu dalam jemaat dan PAUD pengharapan, Tuhan Yesus memberkati dan menolong. Pendidikan anak-anak kami dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka, sertai, tuntun dan pelihara, dan biarlah apa yang menjadi cita-cita harapan mereka, Tuhan siapkan bagi mereka semua. Kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus menjaga, menuntun dan melihara warga jemaat, baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang hadir di pagi hari ini
bahkan warga jemaat dalam 9 week pelayanan dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati kandungan-kandungan mereka. Kapanpun waktu persalinan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga yang terus bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan jawablah beban-beban gumulan mereka. Para pelayan firman di dalam jemaat serta para penatua dan syamas di 9 week pelayanan GKI Pengharapan Jayapura, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami semua. Dalam tanggung jawab pelayanan kami, berikan kami kuat dan sehat, hikmat dan bijaksana yang datang dari Tuhan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dalam tanggung jawab kepemimpinan mereka, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong. Warga jemaat yang sedang sakit di rumah-rumah sakit, bahkan yang mengambil bagian dalam ibadah ini, mungkin datang dengan beban-beban gumulan sakit mereka. Dalam kuasa dan pertolongan-Mu kami mohon Tuhan jamah, Tuhan memberkati. Dokter, suster, mantri yang Kau pakai sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memberikan setiap tindakan-tindakan medis, Tuhan menolong, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Janda duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang tua lanjut usia, bapak mama yang sudah pensiun dari tugas tanggung jawab kerja, Tuhan sayang, Tuhan pelihara dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Majelis jemaat yang bertugas di saat ini dari WIK APO, semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami. Pujian solo dari Bapak Reba, dan sebentar pujian solo dari Bapak Penatua Jeffrey Malohing. Kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh pelayanan kami hari ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat, tapi lebih daripada itu membawa hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Kami mau pulang, Bapak antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat dalam terang kasih dan anugerah-Mu. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Diberikan kesempatan solo Bapak Penatua Jeffrey Malohing. Amazing grace, how sweet the sound that saved away like me. I was lost, but now I fall. Was blind, but now I see. What grace that taught my heart to feel, and grace my fear relieve. How precious deed that grace appeared, the hour I first believed.
grace that taught my heart to feel, and grace my fear relieve. How precious deed that grace appear, the hour I first believe. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 119 ayat 1 dan 5, ayat 1 dan 3 kita akan menyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat yang kelima kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri. Jemaat memuji Tuhannya, mengingatkan karunia. Jemaat memuji Tuhan yang mengingatkan karunia dengan syukur dan suka hati. Anugerah Tuhan memberkati jemaat yang didirikannya. Ternyata kesungguhannya di dalam anak yang telah hendak menjadi juru selamat, dan Roh memimpin dengan hikmat jemaatnya di dunia. Dibangunkan di dunia beralaskan anugerah, berdirilah gereja Tuhan, dan kasih dengan kesungguhan mengisi pekerjaannya. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera.
Ibadah selesai. Jemaat, terima kasih untuk persekutuan ibadah di hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua dalam tugas tanggung jawab kita di minggu kerja dan pelayanan yang baru. Terimalah salam dari kami semua. Selamat hari Minggu. Shalom.